Manusia adalah makhluk paling pintar di bumi ini. Mereka dapat menata alam dengan sedemikian rupa. Tolong jaga mereka. Lestarikan meski hanya sebuah nama wisata. Malam telah runtuh dan menenggelamkan semesta ke dalam sunyinya. Hembusan kabut yang datang semakin menutupi arah pandang. Dingin yang terasa menembus raga perlahan menciptakan basah di bagian wajah dan menciptakan rasa takut berlebih pada diri ini. Ramainya penduduk lokal kini sudah tidak terlihat lagi di sepanjang jalan menuju pintu masuk. Dan yang terdengar sekarang hanyalah riuh angin dan serangga yang saling bersahutan, yang seakan mengantarkan kami menuju pekatnya rimba. Bertepatan dengan kabut yang mulai menghilang, pintu masuk Gunung Papandayan sudah terlihat di depan mata. Aroma belerang, semilir tercium terbawa angin. Irna, Dipa, Wisnu, dan Parid sedang terduduk melepas lelah sambil menikmati camilan. Sebagian lagi sedang resah menunggu beberapa orang yang belum tiba. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 19.47. Teman yang ditunggu pun akhirnya tiba dengan membawa cerita. Seperti tak ingin berlama-lama, Bule dan Rizky segera menghampiri petugas dan menanyakan biaya registrasi dan bernegosiasi untuk melakukan pendakian di malam hari. Namun ternyata, semua kembali lagi ke jam operasional pendakian. Batas maksimal pendakian pukul 17 pas, yang akhirnya memaksa tim harus rela mendirikan tenda di samping pintu masuk. Itu pun berkat usulan dari petugasnya sendiri, yang katanya mending ngecamp di sini dan memulai pendakian pukul 4 dini hari. Jadi bayar tiketnya tidak terlalu mahal, cuman bayar tiket hiking 20.000 per orang, ditambah biaya motor plus parkir 17.000. Pokoknya mah kudu iya mah aduh, welkan lah tapi dihandap. Ini kemaci. Ekstrim jalannya cok. Kabut. Menakutkan. Malam semakin larut. Semua tenda sudah terpasang dengan kokoh. Irna, Dipa, dan Ici segera membuat beberapa olahan untuk makan malam. Sebagian lagi menghabiskan waktu dengan secangkir kopi dan obrolan penuh tawa. Kenangan itu tidak akan pernah ada jika kita tidak pernah mencoba dan berani untuk melaluinya. Baik atau buruk, manis atau pahit, itu adalah cerita yang telah kita bentuk. Nikmati saja dengan perlahan, karena kelak ceritamu akan menjadi sebuah kenangan. Kalau orang nyumat, orang keluar. Pukul 3 dini hari, kami semua sudah tersadar dari alam mimpi. Dipa yang sedari berangkat sudah merasakan tidak enak hati, bahkan hampir saja membatalkan untuk ikut pendakian. Kini sudah mulai terlihat nyaman dengan keadaan sekitar. Alasan Dipa tidak enak hati
Mungkin karena ia baru pertama kali melakukan pendakian, atau mungkin ada satu masalah yang menjadikan Dipa seperti itu. Entahlah, kami semua hanya bisa berdoa. Semoga apa yang dirasakan Dipa itu hanyalah perasaan biasa dan tidak lebih. Iris. Tadi ngecamp di bawah. Ada Miu. Ngecamp paling nyaman. Asli enaknya tumben. Asa tiba. Ya, Kata-kata hari ini, cacing. ya jangan terlalu berharap kepada orang yang tidak pasti. Cuma Gimana? Buka dulu maskernya dong. Hah? Maskernya dibuka. Nggak mau ah. Gimana Mbak Ori? Apanya yang gimana? Masih semangat. Ada yang tak biasa dari pendakian kali ini. Janeh dan Erwin mengikut sertakan buah hatinya. Panggil saja Abang, anak berusia 3 tahun yang selalu ingin tahu lebih tentang alam. Dan kemanapun ia pergi, Abang selalu membawa mainan dino di tangannya. Mungkin Abang penasaran dengan sosok dino di alam liar. Atau mungkin imajinasi tentang dino semakin bertambah hebat ketika berada di alam liar. Ya Allah, lindungilah kami semua selama dalam perjalanan, selamat sampai tujuan hingga kembali ke rumah kami dengan keadaan selamat sehat. Amin. Lindungi kami semua selamat dalam perjalanan, dan jauhkan kami dari orang-orang yang tidak berbuat baik. Lindungi kami dari segala macam bala bahaya dan halangan. Bab alam Papandayan. Selepas memanjatkan doa, irama langkah pun mulai kami atur. Rasa penasaran sebagian tim membuat mereka melaju lebih cepat, walau terkadang selalu terdengar napas yang tak beraturan. Sepertinya pagi ini mentari tak akan terbit. Ada satu hal yang membuatnya enggan untuk tersenyum. Namun berdoa saja dengan sungguh-sungguh. Semoga di lain hari, sinarnya kembali hangatkan semesta dan dapat cairkan rindu lalu kembali terdiam untuk merindu. Sekitar 45 menit melangkah, akhirnya tim pun tiba di Kawah Papandayan. Tak begitu lama kami beristirahat, hanya melepaskan dahaga lalu kembali menyambutkan perjalanan. Gimana? Capek, tapi enak kanu mastaka tiis. Di sepanjang perjalanan menuju hutan mati, langit hitam pun kini sudah sedikit memudar. Keindahan alam Papandayan sudah mulai samar terlihat oleh pandangan mata. Kamera handphone yang terus berkedip membuat perjalanan ini sedikit tertahan. Langkah pun sedikit melambat dari sebelumnya. Hitamnya malam, kini sudah berganti pagi. Mantap. Papandayan. 10.000 subscriber. Irama langkah kembali kami atur menuju hutan mati. Degup jantung yang tak beraturan sesekali membuat napas ini berantakan. Namun inilah kenyataan hidup. Tak semudah bayangan saat kita kecil. Segala sesuatu yang membuat hidup perjuangkan, sekalipun itu hanya urusan cinta. Oke, sekarang kita mau nyampe hutan mati. Tadi kita ngecamp di area camp. Bangun jam berapa? Jam 5. Sampai sini kita jam 6, kurang lebih 2 jam dari tempuh dari area camp sampai sini. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 6.37.
Kawasan hutan mati hanya tinggal beberapa langkah di depan kami. Sebagian teman sepertinya sudah tiba lebih dulu. Sisanya terlalu sibuk dengan kamera handphone masing-masing. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya tim pun tiba di hutan mati. Perjuangan yang telah kami lalui ternyata tidak pernah sia-sia. Keselarasan alam di sini benar-benar membuka mata kami. Harmonisasi alam yang begitu sempurna membuat kami semua terlupa bahwa tujuan kami adalah Pondok Saladah. Buat penggemar Aqua Step yang paling mantap, buat inspirasi. Seperti tak ingin terlena lebih lama, langkah pun kami atur kembali. Anggap saja ini trek bonus. Jalur yang datar dan kadang menurun membuat tim melangkah lebih leluasa. Baru saja kami berada di hutan mati, kurang lebih 15 menit, kaki ini sudah berada di Pondok Saladah. Jalur Gunung Papandayan memang benar-benar ramah untuk pemula. Jarak tempuh yang tidak terlalu lama, trek pendakian yang sangat bersahabat, serta tersebarnya toilet di beberapa titik, bahkan di Pondok Saladah pun sudah tersedia toilet. Dengan airnya yang sangat melimpah, jadi tak perlu repot-repot lagi membawa air. Oke, sekarang kita berada di Pondok Saladah, Pondok Saladah pertama mungkin ya. Di sini camp areanya kecil. Yang sebenarnya sih dilarang di tempat sini. Takutnya ekosistem di sini rusak kayak ada listriknya, terus kemungkinan yang dikhawatirkan bagasinya masih banyak kayak di sini. Kita lebih baik ke Pondok Saladah yang satunya lagi. Di sana lebih besar areanya. Terus tersedia juga toilet, security ada juga di sana. Gak perlu khawatir lah teman-teman buat yang pemula. Rekomend banget lah. Setelah beberapa menit beristirahat, tim pun berinisiatif kembali untuk membuat olahan. Banyak sekali menu yang dibuat ketika di Pondok Saladah. Cuanki, tak otak, daging slice, dan sup buah. Semuanya terlihat sederhana ketika dimasak, namun sangat luar biasa ketika disantap. Sampai-sampai kami semua kekenyangan dan seperti enggan untuk beranjak pulang. Ayo. Mantap. Jane. Itu dari daging Ersilia. Ersilia meat. Ersilia meat. Meskipun tidak digoreng, mentahan juga udah enak. Udah matang ya? Salmon. Oh, benar-benar. Dibikin apa, Bu? Pakai kaldu, kalau sup buah. Gimana? Kesannya? Liur, Tapi, seru sih. Ci, Nice. Lembut. Well. Well. tomat. Sama ditanya ambu mas guys. Tuhan telah menitipkan alam semesta ini kepada makhluknya yang memiliki akal dan kecerdasan. Seperti halnya cinta yang selalu diperjuangkan, alam ini pun harus diperjuangkan untuk hari ini, hari esok, dan masa mendatang. Bapak Lam. Living life every day, late at
night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Terima kasih dan salam lestari. Sampai bertemu kembali di perjalanan kami berikutnya. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe